Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Heri akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama, menghapus dan mengedit data. Yang kedua, menyisipkan dan menghapus kolom dan baris. Yang ketiga adalah operasi aritmatika. Nah, untuk yang pertama Pak Heri akan bahas adalah kita membahas menghapus dan mengedit data. Nah, bagaimana cara menghapus dan mengedit data? Untuk menghapus dan mengedit data pada Microsoft Excel, ya, misalkan kalian sudah memasukkan data, misalkan kamu ketik data benar, misalkan ya, setelah itu kamu enter. Nah, kemudian ternyata data yang kamu masukkan ini salah, kamu ingin membetulkan data yang kamu masukkan ini, misalkan kamu ganti dengan data salah misalkan. Nah, untuk mengganti data benar ini menjadi data salah, kamu klik aja selnya, kemudian kamu masukkan data yang baru, misalkan data salah misalkan ya, kemudian tekan enter. Nah, cara ini membuat ya data yang pertama itu akan ditindih dengan data yang baru kamu ketik. Nah, misalkan kalau ingin mengedit sebagian dari data yang kamu masukkan, caranya seperti ini. Kamu double klik selnya ya, seperti ini, sehingga di dalam sel terdapat garis insert point ini menandakan kita sudah masuk ke dalam mode edit. Di sini kamu bisa mau mengedit sebagian datanya, misalkan kamu mau mengganti salah ini menjadi benar, arahkan ke sini, kemudian hapus ya sebagian data yang ingin kamu revisi. Nah, untuk menghapus data di insert point ini, untuk menghapus data di sebelah kanan insert point ini, kamu bisa menekan tombol del ya. Kalau ingin menghapus yang di sebelah kiri dari insert point ini, kamu bisa menggunakan tombol backspace. Nah, ini saya hapus, saya mau akan ganti dengan kata benar seperti itu. Setelah itu kamu tekan enter ya, tekan enter. Nah, cara yang berikutnya untuk mengedit data bisa kamu lakukan dengan cara kamu klik selnya yang berisi datanya itu. Nah, untuk mengeditnya kamu bisa klik di formula barnya, klik di formula barnya, kemudian kamu edit. Nah, seperti itu ya, untuk menghapus, untuk mengedit data. Nah, kalau ingin menghapus datanya, data isi dari suatu sel ini, kamu klik selnya, kemudian tekan tombol del ya Pak. Begitu cara untuk mengedit dan menghapus data yang ada di dalam sel. Terus yang kemudian materi berikutnya, menyisipkan dan menghapus kolom dan baris. Nah, untuk menyisipkan kolom ya, kamu tampilkan sini. Misalkan kamu mau menyisipkan kolom di sini, misalkan ya, di kolom E ini, kamu lihat di kolom E, kamu ingin menyisipkan kolom baru di sini, kamu klik aja salah satu sel di dalam kolom E itu ya, kemudian kamu klik kanan, kemudian pilih di sini tidak ada. Nah, ini kamu pilih perintah insert ya, insert, kemudian kamu mau di sini ada kotak pertanyaan. Nah, kamu suruh milih mau menyisipkan apa di sini. Karena kamu ingin menyisipkan kolom, kamu klik di sini enter kolom, kemudian klik OK ya. Maka kolom baru akan disisipkan di sini. Kolom lama
akan menggeser ke kanan. Ya, saya ulangi lagi. Nah, untuk membatalkannya ini, membatalkan kamu penyisipan kolomnya ini, kamu hanya tekan ini aja, undo ya. Nah, jadi kalau ingin menyisipkan kolom, kamu bisa klik salah satu sel di dalam kolom yang dimana tempat sel baru akan disisipkan ya. Di sini klik, kemudian klik kanan, tombol mouse, kemudian pilih perintah insert, kemudian pilih enter kolom. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau mau menyisipkan beberapa kolom? Ya, tinggal kamu blok beberapa sel di dalam kolom. Misalkan saya mau menyisipkan 3 kolom. Berarti kamu blok sampai di sini. 3 sel ya, 1, 2, 3. Kemudian klik kanan. Kemudian insert. Pilih kolom. Nah, kolom baru 3 kolom akan disisipkan dan kolom lamanya akan menggeser ke kanan ya. Batalkan aja dulu. Nah, itu kalau baris gimana Pak? Sama saja, kamu tinggal misalkan mau menyisipkan 1 baris ya, di sini misalkan nanti posisi baris baru itu ada di sini, kamu klik kanan, insert, karena kamu ingin menyisipkan baris, maka klik row. Oke ya. Nah, ini baris ketiga akan menggeser ke bawah dan tempat lamanya akan diisi dengan baris yang baru. Nah, untuk menyisipkan berapa baris gimana ya? Kamu tinggal blok, misalkan mau menyisipkan 3 baris ya, blok 3 sel ya, kemudian klik kanan, insert, row ya, ini. Nah, 3 baris akan disisipkan di sini ya. Ingat ya, untuk mengkliknya, arahkan pointer mouse-nya di daerah yang terblok ini, kemudian klik kanan, kemudian klik insert, pilih row ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk menyisipkan baris dan kolom. Nah, bagaimana kalau mau menghapus kolom? Ya, sama saja. Misalkan atau baris dulu ya, saya mau menghapus baris 3 dan 5, berarti ya, ini kamu klik kanan, pilih delete, pilih row. Oke ya, seperti itu untuk menghapus baris ya. Kemudian untuk menghapus kolom bagaimana? Ya, sama saja. Misalkan saya mau menghapus kolom ini, kolom E ya, bisa kamu klik kanan, delete kolom. Nah, maka baris E tadi yang datanya itu akan dihapus, kemudian kolom yang di sebelah kanannya akan menggeser ke kiri ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, saya mau menghapus ini kolom ini, tapi yang dihapus ini ya datanya ini ya, bukan kolomnya ya. Kamu klik kanan sini, kemudian perintah delete kolom. Oke ya, seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah tentang operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini adalah operasi yang paling mendasar yang bisa kita gunakan untuk mengolah data dan memanipulasi data di dalam aplikasi Excel ya. Operasi aritmatika itu apa sih? Operasi aritmatika itu adalah operasi matematika dasar ya, seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian yang bisa kita gunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan suatu proses untuk menyajikan suatu
Nah, jadi operasi aritmatika ini bisa kita gunakan di dalam Microsoft Excel untuk mengelola data-data angka, yang mana nanti kita lakukan suatu proses atau operasi sehingga menghasilkan suatu data yang kita inginkan, ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Nah, operasi aritmatika itu apa? Ya seperti ini. Adalah suatu operasi matematika dasar, ya, seperti apa? Nah, ini ya, penjumlahan. Nah, nanti simbolnya kita untuk penjumlahan kita menggunakan tanda plus. Pengurangan itu menggunakan ini tanda min. Perkalian, nah untuk perkalian menggunakan kali di dalam Microsoft Excel kita menggunakan tanda bintang, ya. Pembagian kita menggunakan garis miring atau backslash. Kemudian untuk perpangkatan kita menggunakan simbol ini. Contohnya seperti ini. Untuk membuat 2 pangkat 2 berarti 2, kemudian ini simbol ini, kemudian diikuti angka 2. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 4. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu maka hasilnya adalah 8. Nah, yang perlu kamu perhatikan juga untuk operasi aritmatika ini tentang urutan operasi, ya, perhitungan yang dilakukan oleh Microsoft Excel. Di dalam ekspresi matematika atau apa itu soal matematika, ya, urutan operasi yang akan dihitung dulu oleh Excel itu adalah perhitungan yang ada di dalam tanda kurung, ya. Ingat, perhitungan yang akan dihitung dulu oleh Excel itu adalah angka-angka yang ada di dalam kurung ini akan dihitung dulu oleh Microsoft Excel. Yang kedua baru perpangkatan, ya, kemudian perkalian, baru pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini levelnya sama, mana yang dulu lebih ditemukan maka itu yang akan dihitung dulu. Kemudian penjumlahan dan pengurangan ini juga levelnya sama, mana yang ditemukan dulu itu yang akan dihitung oleh Excel. Contoh seperti ini. 2 ditambah 5 dikali 2, maka Excel akan menghitung dulu yaitu 5 kali 2, nanti hasilnya akan ditambah dengan 2, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, dari contoh yang kedua ini maka Excel akan menghitung yang mana dulu? Excel akan menghitung nilai-nilai yang ada di dalam kurung ini. 7 ditambah 3 hasilnya dikali 5, kemudian ditambah dengan 2, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini, nah karena ini tadi antara perkalian dan pembagian itu mempunyai level yang sama, mana yang lebih dulu ditemukan maka itu yang akan dihitung dulu, ya. Nah, di sini 8 dibagi 2 dulu yang akan dihitung, kemudian dikali 2, ya. Kemudian hasil ini semua ditambahkan dengan nilai dari 8 dikurangi 4, ya. Paham, ya? Jadi untuk membuat suatu ekspresi matematika atau soal matematika, maka kamu harus memperhatikan urutan operasi perhitungan yang dilakukan di dalam Excel. Nah, apa fungsi dari operasi matematika ini dalam analis data? Nah, operasi ini adalah operasi dasar yang bisa kita gunakan untuk mengolah data dengan menggunakan operasi matematika sehingga menghasilkan suatu data yang kita inginkan. Contoh, nah, untuk menggunakan operasi aritmatika berarti nanti kita akan membuat rumus aritmatika atau matematika untuk mengolah data itu
mau kita apakan, atau kita tambah, kita bagi, kita kalikan, ya, atau dan sebagainya. Contoh seperti ini untuk melakukan operasi matematika di Excel. Misalkan ya, di F4 saya isi dengan 5, di G4 saya isi dengan 2. Nah, apabila kalian ingin mengetahui, misalkan kalian mau menggunakan operasi perkalian, berapakah 5 ditambah 2 dikali 2 ini, maka kamu bisa menggunakan. Nah, yang perlu kalian perhatikan dulu, untuk membuat rumus di dalam Microsoft Excel, ya, kamu awali dengan menekan tombol sama dengan, ya. Jadi untuk membuat rumus di Microsoft Excel, kamu awali dengan sama dengan dulu. Kamu tekan tombol sama dengan di keyboard, ya. Perhatikan di formula bar juga sudah tampil sama dengan. Baru untuk mengalihkan 5 tambah 2 ini, kamu bisa untuk mengalihkannya ini, kamu tinggal pilih selnya saja di sini, klik, ya, kemudian kamu tekan tombol kali, baru kamu klik ini sel yang ada di G4. Nah, ini adalah rumus dasar tentang perkalian yang kamu buat ini. Di formula bar tampil seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita akan menggunakan nilai yang ada di sel F4 dikali dengan nilai yang ada di sel G4. Jadi di sini dalam operasi ini kita tidak menunjuk ke datanya, tetapi kita menunjuk ke alamat di mana data itu disimpan, ya, seperti ini. Nah, setelah ini coba kamu enter, maka hasilnya adalah 10, ya. Contoh misalkan tadi kita terapkan rumusnya seperti ini tadi, mana ini misalkan, ya, 2 ditambah 7 ditambah 3 dikali 5, misalkan ini, ya. Misalkan di sini datanya 2, 7, berapa ini? 35, sini 3, sini 5. Nah, apabila kamu ingin, ya, kalian ingin menerapkan rumus tadi, ingin mengetahui berapakah nilai aslinya itu dari nilai dari angka-angka ini, kalau kita angka ini kita masukkan dalam operasi aritmatika, kamu tinggal di sini tekan sama dengan, rumusnya adalah apa rumusnya tadi itu? 2 plus 7 plus 3. Berarti untuk membuat ekspresi matematika seperti itu, kamu klik di sini. Kita mau mengambil angka 2 ini, ya, ditambah 7 ditambah 3, berarti kita mau menggunakan 7 ditambah 3, maka kamu gunakan tanda kurung, ya, klik kemudian selnya, ditambah ini kurung, terus apa ini, kali 5, shift, tinggal klik sel ini, ya. Kemudian setelah benar rumusnya, baru kamu tekan enter, hasilnya adalah 52, ya. Jadi untuk menggunakan data di dalam suatu rumus, maka kita bukan menunjuk datanya, bukan ini, ya, data yang ada di dalam selnya, tapi kita merujuk ke dalam alamat sel di mana data itu disimpan. Nah, kamu perhatikan di sini. Di dalam sel ini tadi kan kita mengisikan suatu rumus. Nah, maka yang ditampilkan di sel itu nanti cuma hasilnya, ya, bukan rumusnya. Nah, rumusnya ditampilkan di formula bar, ya.
Kemarin kan sudah saya jelaskan perbedaan tampilan yang ada di sel dengan ada yang di formula bar. Di formula bar ini akan menampilkan isi asli dari sel tersebut ya. Kalau di selnya ini nanti tergantung ya. Kalau kita isikan dengan rumus, maka di dalam selnya ini akan menampilkan hasil dari rumus. Kalau misalkan data biasa, maka dia akan menghasilkan data biasa juga. Nanti tampilannya juga akan berubah ketika nanti kita memberikan format ya, format data di dalam data sel tersebut ya. Paham ya? Seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat rumus matematika, kita bukan merujuk terhadap data aslinya, tapi kita merujuk ke alamat sel di mana data tersebut disimpan. Saya ulangi lagi ya, seperti ini. Tadi di dalam rumus ada apa lagi nih? 82284 misalkan ini ya. 822 tadi 82284 seperti ini ya. Nah, saya ingin mau membuat rumus seperti ini ya, ini. Nah, ini maka kita bisa terapkan di Excel dengan cara kamu klik dulu di mana rumus itu akan kamu buat. Di sini Pak Heri mau membuat di L11 ya. Untuk membuat rumusnya kamu tekan dulu tombol sama dengan ya, baru kamu klik sel di mana berisi data 8 ini, kemudian dibagi 2, berarti dibagi 2-nya ada di sini di sel ini ya, kemudian dikali 2, kamu tekan tombol kali, kemudian datanya ada di sini di H2 di H11 ya, kemudian ditambah 8/4A, kamu klik tambah, kemudian kurung 8 dikurangi 4, klik. Ini alamat selnya, data ini disimpan di sel mana, 8 dikurangi 4, kemudian tutup. Nah ini ya rumusnya. F11 itu berisi apa? Ini F11 itu berisi 8. Nanti 8 ini yang akan diambil atau digunakan dalam operasi ini. G11 menuju ke sini ya, berisi nilai data 2 dikali H11 berisi juga 2 ya. I11 berisi 8, J11 berisi 4. Nah sekarang kalau sudah rumusnya benar, baru kamu tekan enter, hasilnya adalah 12 ya. Nah sampai sini Bapak harap kalian paham ya. Jadi di dalam membuat suatu rumus matematika atau aritmatika, maka untuk mengambil data yang ada di dalam suatu sel, berarti kita harus menggunakan alamat sel tersebut ya. Seperti ini. Yang 10 ini misalkan. Nah, di sini F4 kali G4, berarti rumus ini adalah akan menggunakan data yang tersimpan di dalam F4 dikalikan dengan data yang ada di dalam G4 ya, seperti itu. Nah, apakah kita bisa Pak menggunakan angka aslinya? Bisa. Misalkan ini di sini kamu ingin membuat rumus ya, misalkan 5 kali 10 kali 15, berarti kamu tekan tombol sama dengan, kemudian kamu masukkan angkanya 5 dikali 10 ditambah 2 misalkan. Nah kalau rumus ini kamu buat seperti ini,
berarti rumus ini tidak menunjuk data yang tersimpan di dalam satu sel, karena ini bukan alamat sel kan, ini merupakan data asli angka ya. Berarti langsung oleh Excel akan dihitung seperti ini hasilnya. Nah, 52 ya. Beda dengan tadi kalau kita menggunakan operasi matematika dengan menggunakan alamat sel seperti ini ya. Ini kan kita menggunakan alamat sel ya. Nah, hasilnya tampil seperti ini. Ketika kamu klik salah satu alamat sel di sini, maka nanti akan ditunjukkan di mana posisi sel yang kita gunakan ini. Nah, ini ya. Ini akan ditampilkan seperti ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini membantu kita sel-sel mana saja yang kita gunakan dalam rumus ini itu nanti akan ditunjukkan di sini. Ya. Ditandai oleh Excel. Nah, sampai di sini ya, ada kesulitan. Kalau misalkan ada kesulitan bisa langsung kamu tanyakan ke Pak Heri ya. Kamu harus pahami dulu ini dasar-dasar operasi matematika ya, yang mana dasar-dasar ini yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan yang lebih lanjut ya. Baik, Pak Heri rasa untuk materi hari ini sudah cukup, dan Pak Heri harap kalian bisa memahaminya ya, karena ini pegangan dasar yang harus kamu pahami benar-benar supaya nanti untuk materi berikutnya kamu tidak mengalami permasalahan tentang pemahaman ini ya. Baik ya, untuk pelajaran hari ini Pak Heri rasa cukup, dan Pak Heri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.